Mati dan diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi azimul ihsan. Wasi'ul fadli wal judi wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah al-karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil insi wal jan. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina wa saddidana wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma yassir umurana washrah sudurana wahlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waslul sakhimata qulubina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para hadirin dan hadirat, khususnya ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, para wanita muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di dalam musnadnya, Imam Mubajjal Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah telah mencantumkan sebuah riwayat yang tentunya biidznillah tabaraka wa ta'ala kita akan mendapatkan darinya banyak pelajaran, hikmah dan nasihat. Namun riwayat ini membuka pelajaran dan pembahasan kita pada pertemuan ini. Dari jalan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, suatu ketika aku pernah duduk di salah satu puing-puing bangunan yang berada di kota Madinah. Di salah satu dinding yang terdapat di kota Madinah. Ana jalisun, saya duduk di situ. Tiba-tiba lewatlah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Fasallama alayya. Dia mengucapkan salam kepadaku. Akan tetapi aku tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa beliau radhiyallahu ta'ala an, Umar bin Khattab, lewat dan mengucapkan salam kepadaku.
Maka Umar pun berlalu pergi meninggalkan Utsman dan dia pergi menemui sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Lalu kemudian Umar bercerita kepada Abu Bakar Siddiq bahwa aku tadi melewati Utsman bin Affan. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya dan dia tidak menjawab salamku. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menceritakan keheranan dia dari apa yang dia dapatkan dari sikap Utsman kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an untuk menemui sahabat yang mulia Utsman radhiyallahu ta'ala an. Ketika tiba di hadapan Utsman, maka Abu Bakar mengucapkan salam kepada Utsman. Abu Bakar dan Umar mengucapkan salam kepada Utsman radhiyallahu taala anhum. Maka Utsman radhiyallahu taala menjawab salam yang disampaikan kepadanya. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, "Datang kepadaku wahai Utsman, saudaramu Umar." Lalu ia menyebutkan bahwa ia tadi lewat di depanmu, kemudian mengucapkan salam kepadamu, namun engkau tidak menjawab salamnya. Faman ladzi hamalaka ala dzalika? Bolehkah aku mengetahui apa sebabnya engkau melakukan itu? Apa gerangan yang terjadi, wahai sahabatku? Maka kata Utsman, aku pun berkata, wallahi, demi Allah, dia bersumpah, ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamta. Aku benar-benar tidak mengetahui, benar-benar tidak menyadari bahwa engkau wahai Umar lewat di depanku dan engkau mengucapkan salam kepadaku. Aku bukan menyengajakan diri untuk tidak peduli atau tidak menjawab salammu. Demi Allah, aku tidak mengetahui dan tidak menyadari itu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata, Sadaqa Utsman. Benarlah Utsman atas apa yang telah dia kabarkan. Waqad syaghalaka an dzalika amrun. Dan Utsman, engkau telah disibukkan dari itu, engkau telah dibuat tidak sadar akan hal itu oleh sebuah perkara. Maka Utsman mengatakan, ajal, benar wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berkata, mahu, apa gerangan perkara yang telah menyita konsentrasimu, yang telah mengambil besar dari perhatianmu? Bolehkah kami tahu? Utsman berkata, Allah tabaraka wa ta'ala telah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum kami sempat bertanya kepada beliau apakah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Apakah sebab keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti? Kami belum sempat bertanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diwafatkan oleh Allah azza wa jalla. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an berkata, Qad sa'altuhu an dzalika, wahai Utsman, aku telah bertanya akan hal itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an seakan-akan ingin mengatakan, aku punya jawabannya, kan aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Utsman, aku pun segera berdiri mendekat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an
Dan aku katakan, anta ahaqqu biha. Kau memang layak dan pantas untuk mengetahui akan hal itu, wahai Abu Bakar Siddiq. Karena engkau adalah sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an berkata, aku pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amr? Wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan dari segala urusan, baik di dunia ini dan di akhirat nanti? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima sebuah kalimat yang pernah kusampaikan, yang pernah kutawarkan kepada pamanku, lalu kemudian dia menolaknya, dia menentangnya, yang mau menerima kalimat itu, yakni mengetahui kalimat itu, mempelajari kalimat itu, memahami kandungan dari kalimat tersebut, mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan apa kandungan yang terdapat dalam kalimat itu, fahiya lahu najah, maka dia akan selamat. Kalimat yang dimaksudkan, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah la ilaha illallah. Ya. Kalimat yang Nabi SAW bisikkan dan sampaikan kepada pamannya Abu Talib. Ya am, qul kalimah. Ucapkanlah kalimat ini, uhajulaka biha indallah. Aku akan berhujah di hadapan Allah, akan berusaha meminta kepada Allah agar memberikan keselamatan kepadamu. Ucapkanlah kalimat ini, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Tapi pamannya enggan dan tidak mengucapkan kalimat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Riwayat yang telah kita bawakan secara makna dari apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Di dalamnya syarat dengan faedah, kaya akan makna, pelajaran, dan hikmah. Baik dari sisi aqadiyah, akidah, begitu juga dari sisi akhlakiyah, akhlak. Dari sisi akidah kita dapat memahami bagaimana kemuliaan, keutamaan, urgensi dan kedudukan dari kalimat la ilaha illallah. Ia merupakan kalimat yang mulia. Salah satu dari 4 ucapan yang Allah tabaraka wa ta'ala cintai. Ahabbul kalami ilallahi arba'. Nabi SAW mengatakan ada 4 ucapan yang paling dicintai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat yang mulia. Allah paling cinta dengan kalimat ini. Dan Allah akan mencintai hamba yang banyak mengucapkan kalimat ini. Ingat bahwa makna menerima kalimat ini adalah bukan hanya sekedar mengucapkannya, tapi juga mempelajari maknanya, kandungan yang terdapat di dalamnya. Menegakkan konsekuensi yang terdapat dalam kalimat ini. Mengaplikasikan, mengamalkan kandungan yang terdapat dalam kalimat ini dalam kehidupan. Selalu menegakkan ketauhidan, selalu menjauhi dan meninggalkan kesyirikan. Maka ini merupakan sebab keselamatan. Allah tabaraka wa ta'ala ma'asyiral muslimin yang telah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, mereka akan mendapatkan al-amnu. Mereka akan dapatkan ketenangan. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia, akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan. Surat Al-An'am ayat 82. Nabi SAW yang telah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir keluar dari lisannya, ucapan terakhir yang mengalir dari lisannya, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia dipastikan masuk surga. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pahamlah kita bersama bahwa sebab keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang pertama dan yang paling utama dari semulia-mulianya sebab, dari seutama-utamanya faktor keselamatan dan kebahagiaan adalah mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ini faedah aqadiyah ya, dari sisi akidah dari riwayat yang kita dengarkan tadi. Dari sisi akhlak, ma'asyiral muslimin wal muslimat juga ya tak kalah banyak. Bahwa kita mendapati bagaimana ma'asyiral muslimin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa untuk menghukumi saudaranya Utsman. Dia langsung berusaha untuk mengangkat ya was-was yang ada dengan bertanya, dengan bercerita kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kalau ada sesuatu yang menganjal dalam hati kita, kita perlu untuk bercerita, kita perlu untuk berbagi rasa, maka ceritakan kepada orang yang kita percayai. Bukan ya dicantumkan di status WA lah. Bukan di ya tulis di Instagram. Di mana lagi? Di Facebook lah. Bukan. Cari orang yang kita percayai. Orang yang amanah. Cerita kepada dia. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, waja'al li waziran min ahli. Ya Allah, amanah yang kau berikan ini berat ya Allah. Berdakwah. Dan yang didakwahi itu adalah Fir'aun. Sejahat-jahatnya manusia. Nabi Musa alaihissalam minta agar mendapatkan kemudahan, ketenangan jiwa dalam mengemban amanah ini, tunjuklah salah satu sebagai pendamping bagiku. Dan aku minta ya Allah, Harun abangku. Haruna akhi. Kita butuh bercerita, boleh. Tapi kepada orang yang bisa dipercayai. Ya. Bila kita bercerita, ma'asyiral muslimin, ya, mungkin dalam kisah atau cerita versi kita kepada seseorang, ya, dah berapa kali ditelepon ndak diangkatnya, dah berapa kali WA ndak dibalasnya. Nah, ternyata kaum muslimin, orang yang kita bercerita ini malah menambahkan bumbu. Dia malah memanas-manasi. Ya. Iyo kak, kalau si Anu tu HP saya yang 3-nya, tapi tidak ada cek pun yang bisa dihubungi. Nah ini kalau begini kaum muslimin, kawan yang tidak bisa dipakai ini. Udah tinggalkan. Ya, yang hanya memanas-manasi, yang hanya memperkeruh suasana, yang hanya membuat hati ini makin sakit lah. Ini bukan orang yang tepat untuk kita bercerita. Tahan lisan. Ya.
Mengadu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang pertama. Bila mau bercerita, cerita kepada yang dipercayai, sosok yang dipercayai. Umar datang kepada Abu Bakar, sahabat terbaik. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an pula ketika mendapatkan amanah dari Umar atas kejadian yang menimpanya, Abu Bakar juga menunjukkan kemuliaan akhlak. Wahai Umar, kita nggak usah berpanjang-panjang dalam was-was ini. Ya, dalam sesuatu yang dipertanyakan ini. Ayo kita datangi Utsman, kita tabayun, kita cek and recheck, ya, tanyakan apa sebenarnya yang terjadi supaya kita bisa closing kejadian ini. Mudah. Ya. Bukan berlama-lama. Umar bin Khattab bukan habis dari Abu Bakar. Udah ya, Abu Bakar udah tahu ya, saya mau pergi ke yang lain lagi, mau cerita lagi. Enggak, cukup. Satu sosok yang kita percayai, ceritakan, lalu kemudian setelah itu bersama-sama berta'awun, tolong-menolong untuk menyelesaikan. Datang kepada Utsman. Dan ketika datang kepada Utsman, kaum muslimin lihat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'alaan pun dengan adab. Ini saudaramu Umar datang kepadaku bercerita. Bukan datang dengan emosi, dengan memaki-maki, enggak. Utsman, antum nih gimana coba? Umar loh yang mengucapkan salam, enggak benar nih antum, bukan. Bukan dicaci, bukan dimaki. Langsung tanya, wahai Utsman, ini saudaramu datang kepadaku bercerita, tadi lewat di depanmu mengucapkan salam dan kau tidak jawab. Boleh tahu apa penyebabnya? Apa gerangan yang terjadi? Ya, langsung kepada titik permasalahan. Nah, Utsman pun menjawab, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Ketika mendengar, langsung mengatakan, Shadaqa Utsman. Ini cara Abu Bakar mengclosing cerita. Utsmannya benar, jujur, udah. Karena kaum muslimin kita tuh bisa menerima zohir. Ya, yang nampak. Kalau perkataan yang kita dengar, kalau sikap yang kita lihat, selesai. Ya kalau udah begitu, udah. Gak usah lagi berlama-lama. Ini udah ditanya, dijawab, lalu kemudian kita patah-patahkan lagi kaum muslimin. Atau kita belokkan ke kanan ke kiri. Antum itu kan karena yang nanya Abu Bakar. Coba kalau anak yang nanya, lain lagi alasan antum nanti. Jangan kaum muslimin. Ya, kalau kita dengan kawan kita, inyo kalau dimungkuk kakak, yuk kayak gitu tuh kak. Itu keceknya. Tapi kalau lah ke yang lain, mikut lain lo. Lain lo buah mulutnya. Lain lo keceknya lah. Nggak usah kaum muslimin. Udah. Kalau memang jawabannya, ini saya tadi HP-nya lagi dicas. Ya, lowbat. Paket saya habis. Titik. Selesai. Ya. Nggak perlu diperpanjang. Nggak perlu direndah-rendahkan atau dipermalukan saudara kita. Hari gini paket bisa habis. Ya. Nggak zamannya lagi dan seterusnya. Jangan. Udah. Kalau dia sudah sebutkan uzurnya, terima. Tutup cerita. Shadaqa Utsman. Utsman ini benar. Dia udah jujur. Selesai. Was-wasnya hilang. Umar udah dengar. Dia lagi sedang fokus. Dan begitu adanya lelaki, ma'asyiral muslimin, kalau dia sedang mendengarkan sesuatu, kalau dia sedang melihat sesuatu, kalau dia sedang memikirkan sesuatu, lelaki sangat cepat untuk konsentrasi pada sesuatu tersebut. Makanya nggak bisa dia, nggak banyak lelaki yang bisa multitasking, ya betul, multitasking, nggak bisa. Ya, kalau dia udah fokus dengan sesuatu, dia nggak bisa nyambi yang lain. Nggak kayak ibu-ibu, ya bisa sambil masak, nyapu, ngepel, nyuci, jemur kain. Ya tahu-tahu udah gosong aja ikannya, udah hangus aja ikannya. Ya bisa tuh sambil sambil masak bisa nelpon, masya Allah, ya bisa live lagi masak nih guys, gitu kan. Nah itu tuh, ma'asyiral muslimin, pahami bahwa Abu Bakar ya memahami, Umar memahami, sudah selesai. Tafahum, ma'asyiral muslimin, itu sikap yang banyak hilang dari kita. Memahami, ya, memahami kondisi. Taghadi, taghaful,
Udah, kita perlu untuk peduli, kita perlu untuk cuek. Dah, selesai. Tahu dia lagi sibuk mikirkan sesuatu, udah titik. Ya. Dan Abu Bakar, dia menunjukkan kepeduliannya. Emangnya ada apa, Utsman? Boleh kami tahu nggak kira-kira apa yang dipikirkan? Ya. Maka Utsman pun bercerita, ini yang saya pikirkan. Tentang ternyata perkara yang besar, ma'asyiral muslimin. Dan Abu Bakar punya solusinya. Jangan pula ketika kita kaum muslimin udah tahu, ya saya dah coba nelpon-nelpon fulanah kak, tapi ternyata ndak nyambung-nyambung, WA tetap aja centrang satu. Enggak, ya dari dah 2 hari nih. Ya, saya mau apa kak, mau menanyakan kemarin dia kebetulan minjam pakai uang saya. Dia udah tahu nih yang sosok di WA atau di telepon itu udah ganti nomor. Nih yang fulanah nih tahu. Lalu dia ya mengatakan dalam hatinya, biarin aja. Ya, biar pusing sendiri. Pusinglah mikirkan tuh uang yang dipinjam oleh fulanah itu. Enggak, kalau tahu solusinya tunjukkan, sampaikan. Oh iya dia udah ganti nomor tuh, ya. Oh iya dia kemarin handphonenya terjatuh, masuk dalam parit, rusak. Ya, ini ada nomor lain. Dia ada pesan kalau ada yang nelpon nanti yang tanya sama kakak, ini nomor saya sementara. Tunjukkan. Jangan pula kita gembira atas kebingungan saudara kita. Ini yang ditunjukkan oleh Abu Bakar. Saya tahu jawabannya, ini jawabannya. Jadi kaum muslimin, muslim itu diajarkan untuk peduli kepada diri dan kepada orang lain. Ya. Kita tahu kaum muslimin jawabannya. Kita tahu ma'asyiral muslimin bagaimana solusi dari agama. Ya udah sampaikan. Ya. Jangan ada tuh solusinya. Apa kak? Makanya hadir kajian. Ya. Tengok tuh, nonton rekamannya. Ya udah sampaikan. Ya, supaya bisa meringankan saudara kita. Jadi banyak sekali pelajaran dalam riwayat ini. Nah, ma'asyiral muslimin, dari riwayat ini, kita hendak mempelajari bagaimana kegigihan dan kesungguh-sungguhan baik Nabi SAW, begitu juga para sahabat di dalam meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagaimana mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka kita langsung menuju kepada sebuah hadis yang mulia. Dalam hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala an datang ke hadapan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, sebutkan apa solusi dan cara untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka Nabi SAW menjawab, ada 3 cara. Ada 3 faktor keselamatan yang perlu untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Yang pertama adalah amlik alaika lisanak. Pelihara dan jagalah lisanmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Hendaklah rumahmu menjadi tenang dan lapang bagimu. Yang ketiga, wabaki ala khati'atika. Hendaklah engkau mampu untuk menyadari dan menangisi kesalahanmu. 3 tips dari Nabi SAW. Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, yang pertama, hendaklah engkau menjaga lisanmu. Yang kedua, hendaklah rumahmu menjadi tenang dan lapang bagimu. Yang ketiga, hendaklah engkau mampu menyesali dan menangisi kesalahanmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Semoga Allah merahmati para ulama. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Cara yang pertama, Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang mulia ini adalah amlik alaika lisanak. Hendaklah engkau menjaga lisanmu. Bila diperhatikan ma'asyiral muslimin, dari dalil-dalil yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perintah menjaga lisan, yang perlu kita pahami, kita bukan diperintahkan untuk sama sekali tidak berucap atau tidak berbicara. Gak boleh bicara. Ya. Pokoknya harus apa? Harus silent terus, diam terus. Disapa, gak dijawab. Ya. Ada yang mengucapkan salam, diam aja. Ada yang bertanya kabar, ya, tahan lisan, bungkam, katanya nggak boleh bicara. Nggak begitu. Yang dimaksudkan adalah memelihara dan menjaga lisan dari ketergelinciran atau dari kejahatan lisan. Adapun berbicara, berucap, kita diperbolehkan. Bahkan Allah menjadikan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah lisan. Alam naj'al lahu ainain wa lisanau wa syafatain. Allah menjadikan itu nikmat dan karunia. Satu. Yang kedua, kita menemukan ma'asyiral muslimin bahwa ternyata di antara bentuk ibadah dan taqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tak kalah hebatnya adalah ibadat qauliyah, ibadah lisan. Kan Allah Tabaraka wa Ta'ala membagi ma'asyiral muslimin ada ibadah badaniyah, menggunakan anggota badan. Contohnya solat. Ada ibadah maliyah, menggunakan harta. Contohnya seseorang berinfak, bersedekah, membayar zakat. Ada yang Allah padukan dalam satu ibadah. Ada ibadah badan, ada ibadah harta. Umrah, haji. Ya. Ada di sana ibadah lisan. Ya, ibadah lisan. Seperti ma'asyiral muslimin, yang paling afdol dan utama adalah tilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran. Memahami makna dan kandungan Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, membaca tafsirnya, ya, menambah hafalan, mengulang hafalan, ya, terus menerus melanjutkan tilawah Al-Quran dari satu juz ke juz berikutnya, dari satu surat ke surat berikutnya, baca Al-Quran, zikir mutlak yang paling afdal. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin juga dengan membaca al-baqiyat as-salihat. Ya. Amalan-amalan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan kebaikannya akan mengalir. Meskipun ma'asyiral muslimin kehidupan kita telah berakhir. Amalan yang pahalanya akan bertahan. Meskipun kita sudah didatangi oleh kematian. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman ma'asyiral muslimin di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak semuanya adalah perhiasan dunia. Sifatnya sementara, fana. Ya, kita mati-matian mencarinya, tapi setelah mati kita tidak akan membawanya. Kita nggak akan menikmatinya. Tinggal untuk orang-orang yang masih hidup, ya, dari keluarga kita. Perhiasan dunia. Tapi yang kita bawa selalu mendampingi kita, membersamai kita, diantaranya al-baqiyatus salihat. Ya, al-baqiyatus salihat dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah 4 ucapan yang mulia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ma'asyiral muslimin, ini ibadah lisan. Ternyata juga punya kemuliaan, punya keutamaan. Ya.
Dan di antara manfaat dari nikmat lisan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, bahwa semakin kita memelihara dan menjaga lisan kita, akan semakin baik pula amal ibadah kita. Allah mengatakan di surat Al-Ahzab di ayat 70 dan ayat 71, wa qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kalian ucapan yang baik, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amalan kalian, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Jadi kaum muslimin, bukan maksudnya enggak boleh berbicara, tapi awasi ya pembicaraan kita, perhatikan tutur kata kita, jangan sampai lisan tergelincir melakukan kejahatan dan keburukan. Maka kaum muslimin, apa manfaatnya dari menjaga lisan ini? Nabi SAW mengatakan menjaga lisan adalah bentuk penjagaan untuk hati dan anggota badan. Kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya. Tidak akan lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Lisan itu jadi asisten untuk hati kita. Lisan itu punya peran sebagai penerjemah atau juru bicara bagi hati kita. Apa yang keluar dari lisan menggambarkan apa yang ada dalam hati kita. Makanya ma'asyiral muslimin, Nabi mengatakan keistiqomahan hati bergantung pada keistiqomahan lisan. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjaga lisan merupakan bentuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Seorang hamba, dia berbicara dengan suatu ucapan tanpa dia memikirkannya, tanpa dia peduli akannya. Tapi ternyata perkataan itu membuat dia terpeleset, masuk, jatuh ke dalam jurang neraka. Lebih jauh daripada Allah membentangkan jarak antara timur dan barat. Artinya dia masuk jauh ke dalam neraka. Karena satu perkataan, satu ucapan. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "May yatmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia mampu menjaga yang ada di antara dua rahang. Yang ada di antara dua rahang, yakni lisan. Dan yang ada di antara kedua paha, yakni kemaluan. Maka aku menjamin surga untuknya. Menjaga lisan itu keselamatan buat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengarahkan, kuasai dan jaga lisanmu. Kaum muslimin, ketika perkataan belum kita ucapkan, maka dia menjadi tawanan kita. Artinya kita yang bebas, kita merdeka, dia jadi tawanan kita. Tapi kalau perkataan itu sudah kita ucapkan, sudah kita lontarkan, dia yang jadi tuan, kita yang jadi tawanan. Kita terpenjara oleh ucapan kita.
Misalnya seseorang mengancam seseorang, ya didengar pula oleh banyak orang, ditantang orang, mana kakak gertak aja beraninya, kakak omong doang, ya mana coba buktinya. Akhirnya dia terpaksa membuktikan apa yang sudah dia ucapkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika Nabi SAW mengatakan pelihara, jaga, kuasai, ada pesan bagi kita ma'asyiral muslimin. Ada pesan, nasihat untuk kita kaum muslimin agar kita berpikir panjang sebelum kita mengeluarkan sebuah perkataan. Apakah ini baik? Apakah ini tidak baik? Ya. Apakah ini layak atau ini tidak layak? Tujuannya apa? Letakkan akal kita di depan lisan. Sehingga kita pikirkan dulu baru berbicara. Bukan berbicara, berpikir kemudian. La. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang menjaga lisannya, yang berusaha menggunakan lisan untuk kebaikan, maka sesungguhnya salah satu jalan bagi dia untuk mendapatkan keistiqomahan dan husnul khatimah adalah dengan amalan ini. Karena salah satu yang menakutkan dan mengkhawatirkan adalah keistiqomahan kita dalam ketaatan hingga ke akhir hayat. Ingat, tidak akan istiqomah hati sehingga istiqomah lisan. Kita khawatir kita di akhir hayat berpaling dari kebenaran. Kita melenceng kepada kesesatan. Dan sebagaimana kita juga takut di akhir hayat dalam keadaan sakarat, karena tidak menjaga lisan ketika kita hidup, maka kita malah dalam keadaan sakarat mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, ucapan-ucapan yang buruk. Suatu ketika, ma'asyiral muslimin, seorang laki-laki datang membesuk Imam Ahmad rahimahullah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika itu yang sakit berat, terdengar beliau mengeluarkan rintihan. Beliau merintih, meringis ma'asyiral muslimin karena beratnya sakit yang beliau derita. Maka seseorang yang bernama Tawus rahimahullah yang ada di dekat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah membisikkan kepada Imam Ahmad bahwa rintihan yang engkau keluarkan wahai imam ini juga akan tercatat. Allah mengatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun, satu perkataan pun yang terucap kecuali ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Maka rintihan yang kau ucap, yang keluar darimu ini wahai imam, ini juga akan tercatat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika dinasihati dalam keadaan seperti itu, beliau tenang menerima dan tidak pernah lagi merintih. Ini ma'asyiral muslimin, kita sekarang ya karena tertipu dan terpedaya, orang mengatakan, "Kak, susah kan Kak? Berat kan Kak? Ya udah pergi ke belakang Kak, teriak." Ini rintihan karena sakit, ada uzur karena sakit, dicatat. Takut Imam Ahmad bin Hanbal. Kita ada masalah dikit, pergi ke belakang rumah, teriak. Nggak kata orang pergi ke hutan, teriak. Marahlah penghuni hutan. Maheboh se uni ke siko mani. Uni punya masalah di rumah, uni campan masalah uni ke tampek kami. Marahlah penghuni hutan. Jadi gimana Ustaz caranya? Ya, caranya jaga lisan kita, tahan lisan kita, gunakan lisan itu untuk mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini yang ku dapatkan ya Allah, ini penderitaanku ya Allah, sampaikan. Ya. Adapun teriak kaum muslimin atau cerita sana sini tidak menyelesaikan masalah. Ingat kata para ulama, tulisan
itu kedudukannya sama dengan ucapan. Karena orang mengekspresikan atau menampakkan ya apa yang ada dalam hatinya itu terkadang dengan perkataan, terkadang dengan tulisan. Maka tulisan juga sama kedudukannya. Hati-hati dengan apa yang kita ketik. Hati-hati dengan komentar yang kita kirimkan. Ya. Pokoknya komen aja lah dulu, Ustaz. Pikirkan baik-baik. Komentar kita itu akan tercatat dalam buku amalan kita. Jadi ma'asyiral muslimin, Nabi mengatakan jaga lisan. Ya, pelihara. Gunakan lisan untuk penghasil kebaikan. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata nasihat Nabi SAW 3 perkara ini, satu dengan yang lainnya bersambung dan punya hubungan. Nabi SAW mengatakan yang kedua, hendaklah rumahmu menjadi tenang dan lapang bagimu. Maksudnya, kata para ulama, hendaklah engkau melazimkan dirimu berada di rumah. Ilzam al-bait. Hendaklah engkau berada di rumahmu. Tidak berkeliaran, tidak keluyuran. Berada di rumah. Di antara maknanya juga beribadahlah engkau di dalam rumahmu. Sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat rumah, tegakkan ibadah dan taqarrub kepada Allah di dalam rumah. Ini ada pesan berharga ma'asyiral muslimin dari salah seorang ulama. Bahwa salah satu hikmah kenapa kita diperintahkan untuk melazimi rumah, untuk berada ya dalam waktu yang lama di rumah, untuk dapat beribadah di rumah, terutama di zaman kita ma'asyiral muslimin, adalah untuk membentengi dan memagari diri kita dari banyaknya fitnah. Dari banyaknya fitnah yang menyebar, yang menyambar-nyambar di luar. Begitu juga ya, menjadi ladang atau latihan bagi kita untuk beribadah kepada Allah dalam kesendirian. Salah satu nasihat para ulama agar jiwa ini tenang, hati ini damai, berikanlah ya waktu untuk bersendiri. Berkhalwat, ya, berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam artian, dalam kesendirian itu kita gunakan untuk ibadah. Latih. Berat, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, naam, berat. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan penghargaan kepada orang yang mampu untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala di dalam kesendiriannya. Mampu dia untuk selalu ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam kesendiriannya. Allah katakan dalam surat Al-Muluk ayat yang ke-12. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Allah bil ghaib, dalam keadaan tertutup, tidak terlihat, dia sendiri, maka untuk dia ampunan dan untuknya pahala yang besar. Nabi SAW ketika menyebutkan 7 golongan yang di akhirat nanti tidak kepanasan, yang dapat mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Rahman, arsy-Nya Allah tabaraka wa ta'ala. Rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Seorang hamba, dia menyendiri, dia ingat kepada Allah, dia ingat dosanya, dia istighfar, dia taubat, meneteskan air mata. Allah tabaraka wa ta'ala muliakan dia. Belajar di rumah untuk beribadah dalam kesendirian. Kita nggak nafikan, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat. Kita punya waktu yang kita katakan kita mendapatkan kenikmatan. Di antaranya ya kita dengan pasangan. Di antaranya kita bercengkerama, bergurau, bercerita dengan anak-anak. Ya, ibu-ibu mungkin yang sudah punya cucu, dengan ponaan, ya,
Kita punya teman, punya kawan, ngobrol, cerita, lepas juga rindu kita, ringan juga rasanya beban karena bisa bertukar pikiran, bisa ya berbagi pengalaman. Naam, tapi jangan lupa berikan waktu untuk diri kita bersendiri. Ya, ngapain Ustaz? Ya, menung aja gitu. Enggak lah. Minta ampun kepada Allah, doakan ampunan untuk siapa? Orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, suami kita, ya, anak-anak kita. Kesempatan. Ya, kesempatan buat kita. Muhasabah diri kita, ma'asyiral muslimin. Ini yang diinginkan. Jadikan rumah itu tenang dan lapang. Bukan dari sisi ukurannya. Bukan dari sisi panjang dan lebarnya. Bukan dari ornamen dan hiasannya. Enggak. Hati. Kita tuh bisa tenang di dalamnya. Ini yang perlu dilakukan. Belajar juga kita tentang keikhlasan di sini. Bagaimana bisa? Iya, kita belajar untuk menyembunyikan amal. Nih di sini ada ibu-ibu, para akhwat, para ummahat yang alhamdulillah bersemangat. Untuk apa? Untuk menjadi penanggung jawab atau panitia kajian. Amalan yang terlihat, alhamdulillah, semoga Allah menutupi kekurangan dan Allah berikan ya pahala dan ganjaran. Terlihat. Ya, sebagaimana ustadznya juga ngisi kajian ya, terlihat ma'asyiral muslimin. Ya, nampak, amalan yang nampak. Kita keluar, ibu-ibu yang hadir keluar dari rumah berangkat, ya ditanya oleh tetangga, ditanya oleh kawan, kamatu nih, kamatu kak, aku apa mengaji lu ha? Nampak, lihat, ya, nampak bawa Al-Quran, bawa buku, ngaji le tu, iyo, ya nampak. Ya udah, ada amalan-amalan yang nampak. Kita berusaha menjaga keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, ada amalan hebat yang bisa kita kerjakan dan itu sangat memungkinkan ketika kita berada di rumah. Dalam kesendirian, bahkan mungkin suami kita pun nggak tahu. Ya, anak-anak juga nggak tahu. Ibu di dalam kamar, berzikir, ya, sambil berbaring berzikir. Mungkin anak lihat dari gorden atau dari pintu, oh tidur ibu, padahal ibunya sudah istighfar 100 kali, sudah bertasbih, bertahmid. Belajar menyembunyikan amal. Apalagi di zaman fitnah ini, ma'asyiral muslimin. Kitanya dah berusaha amalan nampak untuk tidak menampak-nampakkan, tapi ada aja kamera yang mengarah ke kita, ada aja yang merekam. Ya, ada aja yang menjadikan itu sebagai status WA-nya. Ini pengurus kajian teladan nih adik. Fotonya lah, direkamnya lah. Puas hati kami dibuatnya. Akan ma'asyiral muslimin, ada saja hal-hal. Dan entah kenapa pula kaum muslimin pas buka WA, ya, kita yang terbuka itu adalah status kawan kita. Yang ada di video tuh kita. Nah, itu kan bahaya. Syaitan langsung masuk. Kan hebat tuh. Hebat anti. Masuk dalam video tuh. Ya, nampak anti di situ, dilihat oleh semua orang. Jadi kaum muslimin, ketika amalannya demikian nampak terlihat, jadikan rumah sebagai sarana untuk menyembunyikan amal. Ya, semakin nggak tahu orang dengan ibadah kita itu semakin baik. Ya, mati sih lampu rumahnya tadi. Tayo salat malam tanda, biar aja, nggak apa-apa. Nggak perlu juga kita ya lalu kemudian, jangan suuzon ya, mati lampu di rumah kami. Salat malam loh. Ya, ini videonya. Nggak perlu. Jadi ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi mengarahkan selamatkan diri kita dari fitnah. Sibukkan diri kita di dalam rumah untuk beribadah. Jangan pula fitnah itu yang kita bawa ke dalam rumah. Tidak selesai tadi ya di masjid cerita bersambung di teras rumah. Ya. Lalu kata kawan, di luar rumah kau nih kan angin masuk angin. Berenak cerita, yuk kita masuk dalam rumah. Ya, ditemani teh, ditemani goreng pisang, makin panjang cerita ghibahnya, makin panjang namimahnya, adu dombanya. Nah, kaum muslimin ini enggak, ini udah enggak benar. Bersyukur Allah beri kita nikmat rumah,
jadikan itu sebagai sebagai ma'asyiral muslimin tempat kita untuk dapat beribadah. Setelah rumah Allah, ini adalah second home-nya kita. Ini tempat kedua setelah rumah Allah, kita bisa melakukan banyak ibadah di dalamnya. Tilawah Al-Quran, zikir, amar ma'ruf nahi mungkar di rumah, berikan contoh yang baik kepada keluarga. Makanya diperintahkan kepada bapak-bapak, para lelaki, ija'alu min solatikum fi buyutikum. Jadikan ada solat sunnah yang kalian kerjakan itu, kerjakan di rumah. Ya, tapi berat ya Ustaz ya. Pulang dari Isya, habis dari masjid itu sampai rumah, ada aja Ustaz. Sopalah yang memanggil-manggil, kasurlah yang memanggil-manggil. Ya kan? WA lah yang berdentang-dentang. Letakkan dulu. Ini yang mau dikerjakan dulu nih. 2 rakaat ba'diyah. Ya. Kawan nih kalau dilayani ini panjang cerita nanti ini. Ya. Sampai jam 11 enggak selesai nanti. Tunggu dulu. Ya. Kalau memang tidak terlalu urgent, enggak terlalu penting, kita sholat dulu. Jadi ma'asyiral muslimin berupaya. Ya. Benteng kita itu di rumah. Makanya sebagian ahlul ilmi mengatakan kalau urusan rumahnya beres, maka insya Allah di luar rumahnya beres. Tapi kalau di dalam rumahnya ma'asyiral muslimin gak terjaga, ya dalam keadaan berantakan ibadahnya, keluarnya juga dalam keadaan kacau, dalam keadaan ya tidak tenang, gak damai. Nah, oleh karena itu mari kita bersama rawat, jaga rumah kita, dan isi serta hiasi rumah dengan ibadah. Bagaimana Nabi SAW di rumah, beliau membantu para istrinya, beliau menjahit tali terompanya, beliau menjahit baju beliau yang robek. Begitu para istrinya juga memperhatikan bagaimana berkhidmat kepada Nabi SAW. Jadi ma'asyiral muslimin, ada banyak yang bisa dilakukan. Ya, ada banyak yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, hendaklah engkau menangisi dan menyesali dosamu. Ya, dan ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan di rumah. Ya, sangat memungkinkan kita ingat dosa kita di rumah. Ya, apa yang sudah kita lakukan baik kepada keluarga, kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, ya kepada saudara kita, kepada tetangga, kepada teman. Ingat, sehingga membuat kita ya bisa meneteskan air mata. Kita menyesali itu semua. Sangat memungkinkan di rumah. Tapi kalau kita mau lakukan di luar rumah, antara-antara nih, ada orang yang melihat tiba-tiba kita menangis. Wih, Masya Allah. Foto cek lu, videokan dulu. Ya, ini wanita muslimah, ahlul jannah nih, penghuni surga. Tiba-tiba menangis. Itu kalau memang apa? Responnya baik. Kalau enggak, cengeng, penangis. Ya. Tak apa-apa, tiba-tiba menangis. Tiba-tiba menangis. Udah tinggalkan aja lah nih. Padahal ma'asyiral muslimin, dia ingat bahwa, aduh kenapa saya mengucapkan itu tadi, kenapa saya melakukan sikap itu tadi. Tapi respon dari orang apa? Enggak baik. Nah, yang terbaik itu dalam sendiri. Karena dalam kesendirian kita, Allah memperhatikan. Ini cara mencari muka di hadapan Allah. Sendiri, ingat dosa kita, ingat kesalahan kita. Itu modal ma'asyiral muslimin. Modal untuk dapat ketenangan jiwa, kelapangan dada. Itu modal untuk membuat kita bisa bertaubat nasuha. Nabi SAW mengatakan, an-nadmu taubah. Taubat itu ya adalah dengan penyesalan. Penyesalan itu adalah kuncinya taubat. Orang kalau enggak mau menyesali kesalahannya, enggak pernah mau menangisi dosanya, susah bagi dia untuk mewujudkan taubat yang nasuha. Lihatlah musuh Allah dan musuh kita, iblis laknatullah alaih. Bagaimana dia? Hanya dengan tidak melakukan satu sujud, dia membangkang kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sudah katakan ini perintah dariku, bukan permintaan Adam. Tapi dia tetap melawan, dia tetap membangkang.
Dan Allah tabaraka wa ta'ala katakan, dia tidak menyadari kesalahannya, dia malah melemparkan kesalahan kepada Allah. Qala fabima aghwaytani. Ini semua karena engkau memperdaya aku ya Allah. Ini karena engkau mempermainkan aku ya Allah. Kaum muslimin, akhirnya iblis nggak pernah bertaubat. Apa yang terjadi? Terusir dari surga, terlaknat sepanjang masa. Makanya, kalau kita terlanjur berbuat salah, hadirkan rasa ini dalam hati kita. Baik dalam hubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia. Begitu juga kaum muslimin, kalau ada yang menasihati kita, mengingatkan kita, jadikan ini sebagai salah satu akhlak mulia kita. Ada yang menasihati, mengingatkan, kita sadarkan diri kita, kita sesali perbuatan kita, kita akui kesalahan. Jangan lagi berusaha untuk menegakkan benang basah. Kita itu sudah pasti punya salah. Makanya kaum muslimin, terima. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 135. Orang-orang yang beriman ketika mereka tergelincir melakukan kesalahan, berbuat keji, menyakiti dan menganiaya diri dengan berbuat dosa, mereka ketika sadar ingat kepada Allah, langsung fastaghfaru lidzunubihim, minta ampun kepada Allah. Mungkin juga mereka tersadarkan karena ada yang menasihati dan mengingatkan, baik nelpon langsung atau kirim WA kepada dia, atau menyampaikan langsung kepada dia. Dia sadar akan kesalahannya, dia akui, kemudian minta ampun kepada Allah. Allah puji. Tidak berlama-lama di atas dosa, tidak berusaha ya membenarkan diri, menyalahkan orang, enggak. Sebaliknya, Allah mencela di surat Al-Baqarah ayat 206. Orang yang berbuat dosa, dinasehati, diingatkan, bertakwalah kau kepada Allah, makin tumbuh keangkuhan dan kesombongan dalam dirinya. Ya. Allah enggak suka kaum muslimin sikap ini. Bahkan ucapan dari orang yang ketika diberi nasihat oleh seseorang, ya, ternyata dia tidak menerima nasihat itu dan dia menjawab dengan ucapan alaika binafsika. Udah, urus ajalah dirinya sendiri. Kenapa sibuk-sibuk menasihati dan menceramahi saya? Ucapannya, ma'asyiral muslimin, uruslah dirimu sendiri. Ini ucapan yang Allah tidak sukai. Abghadul kalami ilallah. Ucapan yang Allah paling tidak sukai. An yakula rajulu lirajuli. Seorang menasihati seseorang, lalu yang dinasihati mengatakan, ma'asyiral muslimin, ya alaika binafsika. Yang menasihati dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, ini dosa. Lalu dia menjawab, alaika binafsika. Urus saja dirimu. Sekarang ma'asyiral muslimin, ya, datang dalam berbagai redaksi, tapi maknanya sama. Jangan sok suci. Situ bukan ustazah. Situ masih muda. Ya. Emang situ sudah pasti masuk surga. Dan seterusnya. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita nggak punya modal untuk mengakui kesalahan, untuk menyadari kesalahan, memang sulit untuk bertaubat. Dan sulit untuk menerima nasihat. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya menjadikan ini salah satu jalan keselamatan. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, 3 perkara yang menyelamatkan. Pelihara dan jaga lisan kita. Gunakan untuk kebaikan. Berhati-hati dari kejahatan dan keburukan lisan. Yang kedua, hendaklah kita menjadikan rumah sebagai tempat untuk kita dapat beribadah dan bertaqarrub kepada Allah. Selain terpenuhi kebutuhan duniawi, kita juga dapat dengan nikmat rumah, ya, menghasilkan dan meraih kebahagiaan ukhrawi kita. Lalu kemudian yang ketiga, hendaklah kita mengakui kesalahan kita dan berusaha untuk istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini 3 faktor keselamatan. Kita tambahkan secara ringkas 3 perkara yang membinasakan, yang akan menyengsarakan. Yang pertama,
al-israf fil mubahat. Sikap berlebih-lebihan dalam perkara yang diperbolehkan. Allah memperingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah katakan, wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Allah perintahkan pada ayat tersebut, kulu washrabu. Makan, minum. Silakan berpakaian. Tapi ingat, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Maka kaum muslimin, boleh ini, ya, Allah perbolehkan bagi kita ya mengenakan pakaian, menikmati makanan, minuman, memiliki kendaraan, punya rumah sebagai hunian, boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. Nanti kita akan terfokus ke sana dan ketika diambil oleh Allah, hilangnya itu sangat menyakitkan buat kita. Karena kita sudah kadang menjadikan dia sebagai hak milik, padahal kita cuma menerima titipan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Nanti pikiran kita, hati kita, waktu kita semua terkuras ke sana. Padahal harusnya pakaian, makanan, minuman, rumah, kendaraan, semuanya harusnya menjadi faktor menunjang untuk kita beribadah kepada Allah. Sehingga yang diperbolehkan ini semuanya menjadi sumber pahala dan berkah buat kita. Ini yang pertama. Jangan berlebih-lebihan pada perkara yang diperbolehkan. Kalau memang kita punya keperluan, kebutuhan, dan kemampuan, silakan. Tapi memaksakan diri untuk sebuah lifestyle atau untuk menjaga penampilan kita, untuk terlihat kita sosok yang terhormat dan terpandang di hadapan manusia dengan segala ya harta dan kenikmatan dunia yang ada, maka ini sebuah kekeliruan. Yang kedua, jangan memperturutkan kelalaian. Allah peringatkan kita di surat Al-A'raf ayat 205, wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Lalai ma'asyiral muslimin adalah ketika seseorang mengambil opsi yang lain selain yang terbaik yang ada. Dia ambil opsi yang kedua demi memenuhi keinginan nafsu dan syahwatnya. Misalnya, yang terbaik itu adalah kerjakan sholat segera, waktunya sudah masuk. Tapi dia pilih opsi kedua untuk apa? Memenuhi nafsu dan syahwatnya. Seperti ma'asyiral muslimin, selesaikanlah dulu nih pekerjaan, tanggung nih. Ya, nanti ajalah, bisa kok nanti, kalau enggak sekarang waktunya masih panjang. Enggak, segerakan pelaksanaan sholatnya. Ya, ada kesempatan untuk berinfak, bersedekah, dia segerakan. Jangan dia memilih lalai dengan apa? Nanti ajalah, ya. Kan kalau enggak di sini nanti di tempat yang lain juga bisa. Kan kalau enggak kepada anak yatim ini kan anak yatim yang lain juga bisa. Belum tentu. Maka kata para ulama, di antara potret kelalaian adalah taswif, menunda-nunda, mengakhirkan amal. Dia berharap di lain waktu dia bisa melakukan. Padahal kaum muslimin belum tentu seperti yang diharapkan. Dan itu jebakan iblis. Makanya jangan dipelihara kelalaian. Bagaimana caranya? Bersegera, bergegas. Ya, ambil setiap peluang dan kesempatan. Jadikan itu kesempatan emas yang merupakan kesempatan terakhir buat kita. Kalau masih ada lagi, maka lakukan lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, perkara yang membinasakan dan menyengsarakan adalah al-insyighal bima la ya'nina. Sibuk dengan perkara yang tidak berguna dan tidak bermanfaat buat kita. Kita harus mengasah jiwa untuk bijak dan berani. Mengatakan tidak untuk yang tidak urusan kita. Tidak usah. Tidak urusan kita. Tidak ada manfaat buat kita. Untuk apa kita berlama-lama, menggali-gali, mendalami. Ya, terus, apa lagi kak? Terus apa lagi kak? Taruh ini, apa boleh ini? Ya, apa boleh bu? Ya, sesudah itu bu, tidak usah. Ya, kalau memang bukan urusan kita dan tidak ada masalah buat kita, tidak perlu. Ya, jadi cuman beli oto baru aja, rumahnya baru enggak? Ya rumahnya baru. Weh, rumah baru, oto baru. Sudah tuh, ya, aksesoris rumahnya. Nah, untuk apa ma'asyiral muslimin?
Nggak ada manfaat buat kita. Ya, yang ada di kita aja masih belum ya tersyukuri dengan baik. Sudah, tinggalkan. Makanya kata para ulama, di zaman fitnah seperti kita, di zaman kita sekarang, ini perkara betul-betul sangat menantang buat kita. Ya. Kita sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat. Lihat, oh ini fulana cerai dengan fulan, oh ini fulan menikah dengan fulana. Tah apa urusannya? Tah apa kepentingannya buat kita? Ya. Kadang-kadang ma'asyiral muslimin, ya, dia lebih senang dengan apa yang dia saksikan di dunia maya daripada ya apa yang ada di dalam dunia nyata. Ini ma'asyiral muslimin, tinggalkan, ya. Jaga keislaman kita dengan punya keberanian mengatakan tidak untuk yang tidak bermanfaat. Semoga Allah berikan taufik kepada kami dan kaum muslimin semuanya. Ya, kalau memang aplikasi itu tidak mendatangkan manfaat di handphone kita, hanya melalaikan, hapus satu persatu. Buang. Ya. Itu gunanya untuk telepon dan WA aja lagi, Ustaz. Iya. Kalau memang grup itu tidak mendatangkan manfaat buat kita, malah mengotori hati kita, udah. Ma'assalamah. Minta izin baik-baik, keluar. Jadi ma'asyiral muslimin harus punya keberanian untuk mengatakan tidak pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini yang bisa kami sampaikan, 3 perkara yang menyelamatkan dan 3 perkara yang menyengsarakan. Semoga setiap kita mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kemudahan untuk menerapkan dan mengamalkan. Dan semoga Allah berikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat nantinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.